semuanya, balik lagi ke channel gua, Sonny William. Sekarang kita lagi ada di Top Gloss, guys. Nah, di sini gua bawa si Anis yang kemarin abis off-road dan lumpurnya sampai masuk ke dalam mesin semua. Nanti gue bakal taruh sinematika ada di sini. Parah banget, ini lumpurnya bener-bener sampai masuk ke engine bay, sampai ke sela-sela yang nggak bisa dijangkau. Kalau kalian tuh cuman cuci mobil yang bukan yang premium car wash, ini kelasnya udah kelas masuknya ya mesti yang engine detailing baru bisa bersih. Ini makanya gue sekarang ninggalin Anis buat di detailing mesin dan kita mau sekalian maintenance si Anis. Coatingannya ini udah lama semenjak si Anis terakhir coating. Nah, gue bawa si Anis dan si Sonic juga ada di dalam. Kita lihat ya si Sonic. Si Sonic ini guys baru kelar di maintenance PPF. Udah lama semenjak si Sonic ini nggak di maintenance PPF-nya. Udah kena jemur, udah kena hujan, jamuran segala macem. Udah dibersihin semua, udah dipoles-poles. Dan terakhir tuh gue ada ganti bumper depan dan bumper belakang. Karena yang depan ini kemarin gesrot. Dan gesrotnya itu lumayan parah sampai bumpernya itu plastiknya gompel. Di bagian bumper sininya tuh kayak ada sobek gitu, itu jelek banget. Dan kalau di repair gue takut ngerapi. Jadi kita ganti bumper depan dan bumper belakangnya. Ternyata pas gue ngambil Sonic ini, bumper belakangnya tuh udah bekas sol-solan guys. Dan klipnya ada satu yang patah. Karena gue OCD balik lagi, jadi gue ganti bumper belakangnya juga. Jadi bumper depan dan belakang kita cat ulang lagi kemarin dan di PPF ulang di Top Gloss. Nah kalau kalian perhatiin guys, ini bumper depan dan belakang kan PPF-nya baru. Beda sama yang pertama kali kita PPF nih. Yang fender, bagasi belakang, pintu, kap mesin itu bahannya beda sama yang kita pasangin sekarang. Kalau kalian perhatiin ya, ini dia punya kulit jeruknya. PPF yang pertama kali kita pasang ini masih rada tebel. Yang sekarang kalian bisa lihat di bumper beda kayak nggak pakai PPF. Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan ya. Walaupun mereknya sama di sini sama-sama dari Top Gloss, tapi karena keluaran terbaru bahannya lebih bagus dan lebih glossy lagi katanya. Oh iya, gue mau kasih lihat mesinnya Sonic, intake baru. Kita masih ngomongin intake dari kemarin. Karena terakhir kali kita mau di Sonic tuh cuman ganti intake. Makanya kalian tungguin video sampai habis. Sini. Sampai ke mesin-mesin juga udah di full detailing. Wah, ini udah kayak mobil baru. Kinclongnya ini Sonic ngalahin kinclongnya mobil baru sih. Kinclong banget, mobil baru ya kalah ini mah. Berarti Top Gloss mantap. Top Gloss mantap. Ini dipoles guys. Kalian bisa lihat nih, tangki radiator. Jadi bening banget, Cok. Thank you Konatan udah selalu support mulai dari Sonic, Anis. Wah, so far ini pengerjaan dari Top Gloss puas banget. Jadi ini sekarang kita tukeran mobil ya guys. Si Anis kita masukin ke Top Gloss buat dibersihin bekas off-roadnya dan si Sonic kita bawa. Karena ada karenanya nih, kenapa nih kita mau ajak jalan-jalan Sonic lagi nih. Bentar, sabar dulu, sabar. Tunggu situ. Jangan kemana-mana, tunggu situ. Ada yang tahu ini apa? Ini hadiah dari kalian semua buat gua. Anjay. Sebelumnya gua mau berterima kasih buat kalian sebanyak-banyaknya. Karena kalau nggak ada kalian nggak mungkin gue bisa dapetin ini. Ini 100.000 subscriber. Itu salah satunya tuh dari kalian semua yang nonton video ini. Yang subscribe tuh ada di sini semua. Makanya dengan gue megang ini, gue megang kalian semua yang nonton video ini. Dan yang subscribe channel gua. Jatuh nggak ya? Wih, keren banget sekarang warna hitam. Wanjay, kita baca ada apa nih? Nah intinya begini, dapat satu surat kecil dan satu surat besar. Yang terakhir, sabar. Guys, thank you banget ya. Ini berkat kalian semua, gue bisa dapetin silver play button. Anjay. Oke, jadi karena kita sudah secara sah, kalau dikirim ini kan udah sah nih 100.000 subscriber. Kita mau modif si Sonic ini. Kalau dulu ada Zero V2 Project, sekarang namanya Sonic V2 Project. Tapi namanya bukan Sonic V2 Project, di Ultimate Sonic. Anjay. Engine bay Sonic udah keren, pakai intake baru, udah pakai karbon-karbonan di cover head. Kita mau pasang body kitan di Sonic. Kita bakal pasang karbon-karbonan mulai dari lips depan, side skirt, dan diffuser. Modelnya masih rahasia. Intinya Sonic bakal beda daripada Zero. Kita bakal bikin konsep yang berbeda. Sekali lagi thank you banget 100.000 subscribernya. Tanpa kalian gue nggak mungkin bisa dapetin ini. Kita sekarang bawa Sonic ke bengkel buat kita custom body kitnya. Let's go.
terus. Nah, coba lu lihat pendek apa. Oke guys, kita sekarang udah nyampe di tempat yang bakal kita bikin karbon untuk si Sonic di Carbonize. Si Carbonize ini dia pakai M235 ini nih yang di dalam. Nih, M235 ini guys, dia kan pakai lip kan. Itu cepernya segini pas lagi keluar dari toko. Segini. Dan gue nggak pakai lip aja udah segini guys. Kalian bisa lihat. Kalau gue pakai lip nggak bisa naik ya, Nel? Bisa, ini paling ganjel balok, pakai balok. Ya kalau ganjel tuh nggak bisa naik, makanya diganjel kan. Nah ini karena memang fitment yang gua setel di Sonic lebih pendek daripada pas di Siro. Kalau Siro ini jari gua tuh masih bisa gua masukin, gua gini-giniin. Tapi kalau ini Sonic nih, kalian lihat ya. Noh, jari gua aja miring baru bisa masuk. Dan ini bener-bener pas jari, nggak bisa gua gerak-gerakin. Kemungkinan setelah kita pasang lips atau sebelum pakai lips, ini kita tinggiin Sonic dulu kurang lebih setengah sampai 1 jari. Kalau nggak nyiksa banget nih tinggi segini nih guys ya. Size skirt juga nanti kita bakal bikin dan sampai ke diffuser juga nanti bikin. Kita bakal tinggal si Sonic ini di Carbonize kurang lebih pengerjaan berapa lama nih? Semingguan lah. Kurang lebih di custom ini sekitar seminggu. See you guys. Selamat siang guys. Sekarang udah selang 1 minggu, belum seminggu, hampir 1 minggu dari kita dropin si Sonic kemarin di hari Senin. Nah, ini buat karbon-karbonannya udah jadi guys. Gue seneng banget karena dari kemarin tuh memang gue udah pengen buat pasangin parts karbon untuk si Sonic. Tapi karena kendala gue masih galau apa enggak buat masangin body kit di si Sonic. Jadi terpaksa dari kemarin tuh gue pending. Alasannya tuh yang pertama, gue nggak tahu kenapa kayak belakangan ini demen banget lihat Sirocco tuh yang tampilannya clean. Lips yang dulu gue pasangin di Siro menurut gue tuh terlalu agresif. Dan selama ini tuh gue mencari model-model yang sesuai untuk si Sonic yang mana, yang sesuai juga sama selera gue. Dan akhirnya gue custom, gue minta tolong sama Carbonize, gue minta tolong customin, dan ini barangnya sudah jadi. Carbon lips depan, size skirt, dan juga diffuser untuk si Sonic. Pasti nggak sabar ya pas kepasang kayak gimana? Gue juga nggak sabar. Mending lu ikutin gue deh sini. Model lips yang bakal kita pasangin ke Sonic ini modelnya jauh banget lebih simple dibandingkan dengan yang si Siro. Kalau Siro kemarin begitu kalian lihat dari depan itu kalian langsung salvok ke model lips depannya yang agresif. Kalau si Sonic ini, nah modelnya clean banget. Jadi kalian tetap fokus ke bumper Sirocco R-nya. Jadi kalau misalkan gue pakai lips yang agresif, orang lebih fokus ke model lipsnya, bukan ke bumpernya. Kita lihat model size skirt-nya yuk. Sama kayak lips depan, model size skirt-nya itu kesana kayak list gitu doang ya, bilangnya ya. Tapi untuk yang list size skirt ini gue juga bedain sama yang Siro kemarin. Kalau Siro kemarin tuh dari bumper kayak cuman ada papan gitu doang. Kalau yang ini ada sedikit ngisinya ke body. Bilangnya apa ya Nel ya? Ngisi ke body. Dudukan ke body ya kali ya? Iya, dudukan atau biasa orang ngomongnya kayak sepatu lah ya. Jadi kalau kalian lihat nih ada naikan ke atas. Jadi kesannya kayak dari size skirt bawaan ke karbon ini tuh kayak seamless. Kayak nyatu. Nice. Nice banget ini yang bikin gue suka sama body parts karbon yang custom itu bener-bener kalian bisa sesuaiin sama yang kalian mau dan dari gambar yang kalian mau masih bisa di custom lagi. Karena kemarin dari yang model dari foto yang gue kirim ke lu kan naik banget ya Nel ya? Jauh lebih tebal ya? Iya, dia naik banget segini dan kalau dilihat tuh kayak kurang ya, kayak tebel banget karbonnya. Buat model dari diffusernya paling bikin gue nostalgia sama Siro. Kita lihat yuk. Anjay. Nah, model dari diffuser belakangnya ini persis plek-ketiplek sama yang Siro kemarin pakai. Karena menurut gua diffuser yang kemarin si Siro pakai itu udah bener-bener telan yang paling top banget buat bumper Sirocco R. Simple, gak banyak lekuk-lekukan, tapi terkesan galak banget. Keinget banget sama Siro ya. Spoilernya sama, diffusernya sama, yang beda cuman lampunya doang. Jeng 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 jeng. Kurang mundur kayak mas? Sip. Akhirnya guys, ini si Sonic udah selesai semua dipasangin lips depan, size skirt, dan diffuser. Saatnya kita reveal di bawah matahari sini. Let's go! Kita lihat sekeren apa si Sonic di bawah matahari. Wah anjay, bos! Gila! Sadis bos. Pelan, mepet banget cok. Nel ini pendek banget loh. Lu turun deh, lu lihat pendek banget. Nggak bisa, pendek banget lu lihat. Padahal model lipsnya kita bikin setipis mungkin ya Nel ya. Paling tipis.
Iya, masih bisa keluar nggak ya? Ini gue masuk rumah aman nggak ya? Bentar guys, ini rada susah ya. Ini pendek banget si Sonic ternyata. Gue kira ini dengan model lips yang kayak gini masih bisa. Ternyata pelan-pelan. Ternyata ini bener-bener ceper banget. Kalian lihat. Pelan-pelan. Terus. Wah nempel cok. Pelan-pelan, pelan. Pelan. Pelan-pelan, pelan, 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 pelan. 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 Wah kena kayu. Wah GG juga, pendek banget loh ini. Wah ini luar biasa pendek loh guys si Sonic. Terus. Terus. Nice. Anjay. Ganteng banget mobil gue ya. Gila bos. Kita lihat diffusernya. Anjay. Kelapot nyalain boleh kali. Nah. Side skirtnya, maknyos, lips depannya. Jadi seperti ini guys tampilan barunya si Sonic. Wow, luar biasa. Gimana menurut kalian, bagus apa enggak? Seperti yang tadi gue bilang ya guys, ini tampilan si Sonic memang gue desain lebih simple dibandingkan dengan si Shiro kemarin. Kalau Shiro tuh anggapannya kalau kata Revito Humam, racer boy banget. Kalau ini kita bikin dewasa dan kesannya juga lebih clean. Untuk dari side skirt ini yang tadi gue bilang sama, dia modelnya tuh sedikit lebih ngisi ke body dibandingkan dengan yang model kemarin. Kalau kemarin tuh bener-bener dari belakang ke depan flat, dan yang ini ada lekukan ke bodinya. Nice, clean banget nih. Mulai dari depan sampai ke samping, ini modelnya straight tarikan garis. Diffuser ini sih guys yang bikin gue bener-bener keinget sama si Shiro. Mirip banget nggak sama si Ronel modelnya? Tinggal kita mungkin bakal ganti kap mesin. Ganti nggak ya? Kalian komen aja di bawah. Ganti apa enggak kap mesinnya si Sonic ini. Udah OP banget ini si Sonic. Dari belakang udah top. Nah kebetulan di Carbonize juga ada BMW M4 yang baru selesai di custom kap mesin, lips depan, side skirt, spoiler, apalagi Nel? Sama diffuser. Spoilernya ini sampai tiang-tiangnya full pakai aluminium ya. Diffuser sampingnya sampai ke diffuser tengah. Kap mesinnya tadi pagi ini baru kelar diganti juga. Custom modelnya, ada fin di tengah, di belakangnya juga ada lagi, dan di samping-sampingnya juga ada fin. Di sini juga ada BMW M235. Kalau kalian inget tuh yang beberapa kali sering ikut morning run throttle. Dulu warnanya masih hijau kan lo, sekarang udah warna merah. Warna asli tuh warna merah guys mobilnya. Kayaknya ya kalau gue lihat-lihat ya, ini owner dari M235 ini udah beranjak dewasa juga, ya nggak Nel? Jadi pengen modifan yang lebih clean kayak gini. Kalau kalian lihat nih juga sama. Spoilernya dicat warna body. Kita lanjut lagi besok guys. See you. Akhirnya guys, project di Ultimate Sonic kali ini telah berhasil. Anjay. Kita udah pasang lips baru buat si Sonic, side skirt baru, dan juga diffusernya. Set. Yoi. Jadi galak banget ya pantatnya si Sonic nih setelah diganti diffuser. Gimana menurut kalian? Bagus apa enggak? Kalau kalian suka, jangan lupa like video ini. Jadi begini buat tampilan si Sonic setelah kita pasangin karbon-karbonan di video gue kali ini. Tungguin aja project di Ultimate Sonic gak cuman sampai pasang karbon-karbonan doang. Bakal ada project lain yang menanti. Ini kalau kalian lihat sekarang si Sonic bener-bener ceper. Shiro kalah ceper guys. Kunci mobil bos. Gue cukup yakin sih dengan setelan si Sonic sependek ini. Lipsnya kayaknya nggak akan bertahan lama. Karena ini gue keluar rumah ya guys ya. Nih, itu lipsnya udah nyeret. Gimana kalau kita lewatin jalan yang sebelumnya kita nggak pernah lewatin. Masih ada project yang menanti untuk si Sonic ini. Kita bakal bikin di Ultimate Sonic makin kece lagi. Kira-kira apa? Tungguin videonya. Dan kemarin guys, kita ada sempat modif sedikit si Anis. Dan gue juga ada sempat rekam jauh hari sebelum video ini dibikin. Kita langsung mulai aja videonya. Anjay. Kita spill dikit lagi. Anjay. Barang mahal ini bos. 1, 2, set. Anjay bro. Jadi ini gue baru beli tailpipe MS Titanium. Ini ukurannya yang 3,5 inch guys. Yang sekarang Anis pakai tailpipe-nya ukurannya 2,5 inch. Makanya kalau kalian lihat rada cemen. Gila ganteng boy. Lebih padat son. Apa? Lebih
Lebih padat ya? Iya, karena ini kan 3, ini 3,5. Sebenarnya kemarin itu gue galau banget antara model yang ini atau yang ini. Yang awalnya gue mau beli yang ini, karena menurut gue lebih clean. Di sini tuh nggak ada las-lasannya, cuman ada ukuran 3 inch, nggak ada yang 3,5 inch. Ini gue beli MS titaniumnya tuh sama Coconico 305 NCS. Buat kalian yang mau beli tip kayak gini bisa langsung kontak aja Instagram ada di sini, dan kita langsung jalan sekarang aja yuk ke Sokudo. Let's go. Jujur ya guys, aku penasaran banget ini tip MS Titanium yang warnanya ungu dipaduin ke si Anis gimana hasilnya. Karena bertip dari si Anis ini kan cuma ujungnya doang. Sedangkan yang ada di MS Titanium ini itu bertipnya full sampai ke belakang ya. Halo Kokodo, keren nggak modelnya Dok? Bedanya dengan yang sekarang gue pakai adalah yang ini 3,5 in, yang gue pakai 3 in. Kenapa waktu itu kita nggak pakai 3,5 in ya Dok ya? Karena pipa titanium 3,5 in gue nggak ngeslok. Oke. Dan emang baang kalau dalam tanda kutip pipa banci kayak gitu kan agak susah nyainya biasanya. Nanggung dia ya? Ya pipa kentang lah jadi Iya, nanggung. Nah sedangkan kalau ini kan 3,5 nih dari Thailand PNP kan. Bukan PNP sih, Las dikit. las. Ya 2-3 lasan lah sama gantungan. Oke Dok, minta tolong dipasangin. Siap. Dan by the way ini pertama kalinya kita ke Sokudo baru ya guys ya? Betul. Ini luas banget tempatnya nih. Di sini ada Crystal Car Wash ya? Iya betul. Punyanya Koko Jason. Buat kalian yang pengen cuci mobil bisa langsung kontak ke Crystal Car Wash. Iya dan jangan lupa kontak Koko Jason juga. Wah anjay, bersinar banget bos. Wah GG sih Cok. Bersinar banget bos. Las-lasannya warnanya silver gini ya Do ya? Ini tuh sebenarnya ini bukan silver. Ini tuh kalau gue bilangnya putih. Kalau titanium itu kalau di weld kalau apinya agak kalau nggak gitu panas gini nih kuning. Kalau ini panas putih. Oke. Permainan temperatur suhu las aja kalau ini. Oke. Permainan ampernya doang. Oke. Jadi ampernya kalau dia semakin rendah dia biasa suka pelangi nih. Dia bisa pelangi, bisa kuning, bisa putih, tergantung tangan, tergantung semuanya juga. Gue takut rada norak dikit, jamet dikit. Fitting dulu kali ya. Boleh. Udah kelepas ya? Udah. Lah? Lagi dipotong. Oke. Sebentar. Keluar nggak? Biasa kalau mau ditongolin dikit segimana? Segini. Ya boleh segitu. Ya lu tau lah yang rada nongol dikit tapi masih pantas kayak gimana Dok. Siap. Bos, ganteng banget bos. Buset. Top ini mah. Head on Anis bro. Gila gokil. Dok, ganteng nggak? Ganteng dong kayak lu. Iya, bisa aja Valdo. Keren banget, cok. Keren banget, cok. Gimana guys? Cakep gak? Biar nggak polos-polos banget nih si Anis. Mobilnya hitam, peleknya hitam. Kalau TLPP kurang menyala tuh kayak ada sesuatu yang kurang greget. Jadi guys, sebelum video ini berakhir, kita masih mau utak-atik si Sonic ini. Kita mau apain? Coba ikut gue yuk. Oke, jadi kita mau ganti head unit si Sonic ini yang standarnya masih jadul banget menurut gua. Nih kalau kalian lihat masih pixelated banget, bener-bener kuno, belum ada Bluetooth, dan ini sampai gua tambahin modul Bluetooth biar head unit bawaannya ini terkoneksi via Bluetooth kalau mau denger lagu, dan fiturnya kurang banget. Nggak bisa Apple CarPlay, nggak bisa Google Maps, dan tampilannya kudet banget ya kayak gini ya. Masih kuno banget. Makanya kita mau ganti ke yang udah Apple CarPlay. Perbedaannya sih sebenarnya dari segi fisik nggak berbeda jauh. Ini modelnya nih yang OEM, orang banyak ngomong nih RCD 330. Modelnya mirip sebenarnya. Cuman begitu nyala tampilannya beda. Dan ini tadi pagi udah gue bongkar dan belum kepasang yang baru karena gue lupa kalau gue mesti kontenin. Medianya juga cuma bisa terkoneksi via kabel kalau mau denger lagu atau nggak aux. Nih, auxnya di sini nih. Sebenarnya media ini tuh terkoneksi lewat iPod yang zaman dulu guys. Nih yang kayak gini nih. Hari gini siapa coba yang pakai iPod kayak gini ya? Ini iPod zaman generasi keberapa ya? Dan iPhone di bawah iPhone 5, iPhone 3G, 3GS, iPhone 4, 4S yang masih pakai kabel kayak gini. Tapi guys, ini head unit bisa masuk 8 CD. Nih kalau kalian nggak percaya ya.
Oh bukan 8 sorry, 6. Makanya kalau kita bongkar ini tebel banget bagian belakangnya. Hal yang gue rasain sih pas dulu pakai Siro kita upgrade head unit yang Apple CarPlay, suaranya nggak bisa sebagus suara yang ini. Tapi tenang nggak apa-apa karena di sini udah sedikit gue upgrade audio Seasonic ini. Apa sih ini bilangnya, prosesornya ya? Iya prosesornya. Jadi ya seenggaknya better lah dibandingkan dengan tanpa kita upgrade apa-apa. Kita spill tipis-tipis nih. Ada subkolong. Kalau Twitter masih standar. Yang kita ganti tuh apa nih bilangnya? Mid bass. Mid bassnya kita ganti sama kita pakein prosesor. Dan ini sedikit peringatan dari gua buat kalian yang pakai VW juga dan mau ganti head unitnya. Pastiin kalian ke bengkel resmi VW dulu buat minta kode rahasia dari head unitnya. Karena begitu dilepas untuk beberapa saat, pas kalian colok lagi, dia akan minta password. Kayak ngereset gitu nih head unitnya. Kalau kemarin gua udah minta buat kodenya dan ditaruh di buku servisnya di sini. Wajib nih, daripada nanti pas kalian mau balikin ke head unit standar, taunya nggak bisa kepasang, nggak bisa nyala, itu lebih bahaya guys. Ini tadi pagi udah gue lepas guys sebenarnya. Cuman pas begitu gue otak-atik baru keinget kalau belum gue kontenin. Untuk VW Sirocco R ini plug and play dari RCD 510 namanya. Kalau yang RCD bawaan Sirocco R, yang ini namanya RCD 330. Kalian tinggal pasang soketnya ke head unit. Bentar. Kita masih pasang ini dulu. Ini buat kabel antena buat radio. Kalau nggak dipasang radionya nggak bisa hidup. Nah enaknya Sirocco R ini guys, kalau ganti head unit itu nggak perlu pakai harness tambahan atau adaptor. Udah plug and play. Kalau yang Golf itu mesti pakai adaptor atau harness. Kalau nggak, tombol-tombol di setir ini untuk mengatur audio di head unit nggak bisa berfungsi. Ini enak banget sih Sirocco R. Udah plug and play. Nah. Sebelum kita rapi-rapin, kita tes apakah menyala. Nice. Seketika tampilannya langsung berubah. Begitu ganti head unit, LCD-nya lebih jelas dibandingkan dengan yang sebelumnya. Pixelnya tuh lebih rapat. Kalau yang sebelum pixelnya kelihatan banget. Nah, di sini ada colokan buat konekin Android Auto atau CarPlay-nya. Tapi di sini gue punya life hack, guys. Jadi buat kalian yang sayang battery health, sering-sering nyolok buat konekin CarPlay atau Android Auto-nya, kita pakai ini. Ini semacam dongle wireless. Jadi koneksi CarPlay-nya jadi wireless, nggak perlu pakai kabel. Kita lihat ya. Bentar. Apakah terkoneksi? Set, anjay. Life hack bos. Buat kalian yang pengen beli head unit kayak gini, kalian bisa kontak ke Sonic Autoworks atau bisa DM gua di IG. Nanti gua pesenin kalian head unit yang sama kayak gini. Kalau dongle ini kalian bisa cek di Tokped nih banyak. Anjay. Jadi tampilannya jauh lebih mudah ya guys ya. Anjay, senggol dong. Nice. DIY berhasil. Seketika jadi muda ya interiornya ya gara-gara ganti head unit. Cakep ini mah boy. Nah, sip. Udah rapi semua nih guys nih. Anjay, interiornya udah jauh lebih muda. Ini gue gak suka nih keterangan nih wallpapernya. Nah, udah jauh lebih mudah interiornya. Kalian bisa lihat nih. Udah terintegrasi ke HP, head unitnya, dan eksteriornya juga cakep nih si Sonic. Anjay, senggol dong. Tadi siang head unit udah kita ganti nih si Sonic, jadi ada Apple CarPlay-nya. Dan dari segi body kit juga nih si Sonic udah ganteng banget. Progres di Ultimate Sonic sudah dimulai. Tungguin untuk next videonya bakal ada project lagi untuk si The Ultimate Sonic ini. Buat kalian yang setuju untuk melanjutkan The Ultimate Sonic ini semakin mantap, jangan lupa like video ini. Berhubung ini sekarang si Sonic udah ganteng banget, body kitnya udah oke. Kita sekarang mau pajangin Sonic di eventnya CAC, Kampus Auto Contest yang diadain oleh Kampus Prasetya Mulia di BSD City, tepatnya di Cubic. Buat kalian yang mau datang, bisa langsung datang aja di BSD City, tepatnya di Cubic. Tanggal 26 April Sonic bakal seharian di sini. Ini sebentar lagi kita bakal loading in ke dalam. Kita bersama anak-anak dari Throttle guys. Kita lihat aja yuk proses loading in si Sonic ini dan teman-teman. Terus. Aman Jack, aman. Waduh. Kapan lagi gue bawa mobil, yang punya mobil lari ngerekam. Ini ownernya humble. Top ini. Bagian cewek. Iya.
Throttle rame banget guys yang ikut di event CAC tahun ini. Tahun lalu tuh cuman 10 mobil atau 15 mobil, tahun ini Throttle nurunin 20 mobil sekian. Nah ini kalau kita lihat di belakang ini ada mobil yang kalian pasti udah ngasing ya. Ada MK7 GTI-nya Bro Adam. Ini udah stack 3 guys, kencang banget. Udah ganti turbo, udah ada penambahan metanol dan sebagainya. Lanjut di sini di sebelah mobil Adam ada BMW M2C. Karena dari ujung lobi sampai ke belakang full throttle, luar biasa. Lanjut yuk. Di sini ada BMW M235 yang tadi di pertengahan video ada punyanya Brunelli, Carbones juga sama kayak Sonic. Lanjut yuk. Di sini ada C-Coupe yang udah di upgrade body kita ke C63 AMG. Jadi lebar banget. Mantap punyanya Bro Akwang, Kwang Ming. Woi, mentok ini. Lanjut ya guys. Ada Honda Brio punyanya Bro Rafael Excel, full set DD1. Ada Innova bensin, Gin VVTi. Gue bahkan sampai lupa guys, kalau ternyata di outdoor pun juga ada ini member-member Throttle. Banyak banget ya. Ini kalau gue spill semua video kepanjangan guys. Pokoknya buat kalian yang mau datang ke sini langsung datang aja besok tanggal 26 ya besok ya. Besok tanggal 26 ke Cubic. Kita di lobby yang deket Fore. Ya pokoknya kalian ke lobby aja pasti ketemu member-member Throttle. Ini harus menang ini boy. Kalau nggak menang gue kecewa ini. Fortuner static, best diesel static, fitment patah hati, anjir. Lanjut. Ini ada Skiro KR-nya Rebecca F30 Bro Vincent yang kita sering main bareng kalau kita lagi ngeran. Lanjut. Ada Abyss F30, ada Blue F30 335i dan si Sonic ada di paling ujung. Buat kalian yang pengen lihat body kit si Sonic secara langsung bisa langsung datang aja ke Cubic BSD City. Oke guys, sekian buat video gue kali ini. Buat kalian yang suka sama video gue kali ini, jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel gue biar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari gue. Dan pastinya biar gue juga makin semangat bikin konten-konten terbarunya. Sekali lagi gue mau thank you ke Carbonize yang udah wujudin imajinasi gue body kitnya untuk si Sonic ini jadi kenyataan. Sudah tertempel semua dan terpasang dengan rapi. Buat kalian yang mau pesan body kit kayak gini bisa langsung kontak ke Sonic Auto Works atau ke carbonize.id juga bisa. Sampai ketemu di tanggal 26 di Cubic BC City. See you guys.